Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1. Berikut ini contoh pernyataan ekonomi positif dan pernyataan ekonomi normatif. 1. Nilai upah minimum yang rendah mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. 2. Pendapatan rakyat miskin harus dijamin oleh pemerintah. 3. Untuk lebih memperbaiki kinerja ekonomi negara, kegiatan ekonomi harus ditingkatkan. 4. Pemanfaatan pendapatan negara dari pajak harus diarahkan untuk menolong orang miskin. Pernyataan ekonomi positif ditunjukkan nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4. E 2, 3, dan 4. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D 2, 3, dan 4. Soal nomor 2. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah titik-titik. A. Cara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat. B. Cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi dalam mencapai kemakmuran. C. Pengumpulan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. D. Mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadap kelangkaan. E. Asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Pengumpulan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Soal nomor 3. Cara kerja ilmu ekonomi terapan adalah titik-titik. A. Memanfaatkan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberi penjelasan atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. B. Memberi nasihat kepada pengambil keputusan berdasarkan analis data atau gejala yang diolah oleh ekonomi deskriptif. C. Mengambil kesimpulan dari teori-teori ekonomi dengan cara menganalisis masalah dan menggunakan data. D. Menerapkan solusi dan kesimpulan terhadap suatu masalah ekonomi. E. Menerapkan kesimpulan dari teori ekonomi terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Memanfaatkan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberi penjelasan atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Soal nomor 4. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jumlah dan kualitasnya. B.
B. Membuat daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. C. Memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam memenuhi kebutuhan. D. Menekan dan mengurangi jumlah kebutuhan manusia yang semakin beragam. E. Dipergunakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Dipergunakan dalam berbagai alternatif pilihan yang memenuhi kebutuhan. Soal nomor 5, ilmu ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ekonomi A. Teori, B. Positif, C. Terapan, D. Normatif, E. Pembangunan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ekonomi terapan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan produksi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang perdagangan kecil. 2. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan konsumsi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pengangguran. 3. Ekonomi mikro membahas tentang penerimaan perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang inflasi. 4. Ekonomi mikro mempelajari tentang peran produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pendapatan per kapita. 5. Ekonomi mikro membahas tentang pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Perbedaan yang paling tepat antara ekonomi mikro dan makro adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 2, 3, dan 4. Soal nomor 7. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah A. Jaminan sosial, B. Hak bersama dalam masyarakat, C. Distribusi kekayaan terbatas, D. Setiap individu memiliki kekayaan yang tidak terbatas, E. Kesejahteraan hanya untuk pemimpin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Hak bersama dalam masyarakat. Soal nomor 8. Karakteristik dalam yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah A. Riba, B. Zakat, C. Sedekah, D. Harta, E. Investasi.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Zakat. Soal nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika menambah produksi bawang gorengnya, pemilik bakul gue menambah jumlah karyawannya. 2. Untuk menambah jumlah produksi barang bawang gorengnya, pemilik bakul gue membeli alat pengiris bawang yang terbaru. 3. Untuk menambah jumlah produksi bawang gorengnya, pemilik bakul gue menambah jumlah jam kerja pegawainya. 4. Untuk menambah jumlah produksi barang gorengnya, pemilik bakul gue membagi tugas karyawannya sesuai dengan keahliannya. 5. Untuk menambah jumlah produksi penjualan barang bawang gorengnya, pemilik bakul gue mendaftarkan bawang gorengnya untuk mendapatkan izin PIRT halal MUI dan membuat label yang menarik. Dari kelima ilustrasi tersebut, yang merupakan kegiatan rasionalisasi adalah titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E 3, 4, dan 5. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kombinasi penggunaan dua jenis barang untuk konsumsi. 2. Tingkat input hasil produksi yang sama. 3. Tingkat kepuasan yang sama. 4. Menambah penggunaan suatu barang yang dengan mengurangi penggunaan barang lain. 5. Tingkat output yang semakin menurun. Keadaan yang merupakan ciri kurva indifferent adalah titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B 1, 3, dan 4. Soal nomor 11. Production Possibility Kurva atau PPC adalah kurva yang menunjukkan titik-titik. A. Korelasi antara berbagai tingkat output atau produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. B. Berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi, tenaga kerja, dan modal yang menghasilkan tingkat output atau produksi yang sama. C. Berbagai kemungkinan kombinasi output atau produksi barang maksimum yang dapat dihasilkan pada saat sumber daya ekonomi dan teknologi digunakan sepenuhnya. D. Tingkat output atau produksi maksimum yang dapat dihasilkan dari penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu. E. Tambahan output atau produksi yang dihasilkan karena menambah tenaga kerja sebanyak satu orang. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Berbagai kemungkinan kombinasi output atau produksi barang maksimum yang dapat dihasilkan pada saat sumber daya ekonomi dan teknologi digunakan sepenuhnya. Soal nomor 12. Nilai guna 2 unit barang adalah 30 satuan dan nilai guna barang 3 unit adalah 40 satuan. Dalam hal ini, nilai guna unit marginal adalah titik-titik. A 40, B 30, C 10, D 3, E 2. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C 10.
Nilai marginal atau MU sama dengan total utility atau TU dibagi total Q. MU sama dengan TU2 dikurangi TU1 per Q2 min Q1. Kita masukkan MU sama dengan 40 dikurang 30 per 3 dikurangin 1 dikurangin 3 dikurangi 1. Sorry, ini 40 dikurangin 30 2 dikurang 1. Ini harusnya adalah 2 dikurangin 1. MU sama dengan 40 dikurangin 30 10, 2 dikurang 1 sama dengan 1. MU sama dengan 10. Soal nomor 13 berikut ini beberapa kegiatan masyarakat. 1. Menerima pajak. 2. Membayar pajak. 3. Membangun fasilitas publik. 4. Menyediakan faktor produksi. 5. Menghasilkan barang dan jasa. 6. Membayar sewa dan upah tenaga kerja. 7. Membayar pembelian barang konsumsi. Berdasarkan data tersebut, yang merupakan peran konsumen adalah titik-titik. A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 6, C1, 5, dan 7, D2, 4, dan 6, E2, 4, dan 7. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E, 2, 4, dan 7. Soal nomor 14. Pengertian permintaan dalam konsep ekonomi adalah titik-titik. A. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. B. Keinginan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. C. Keinginan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. D. Jumlah keseluruhan barang yang akan dijual. E. Keinginan konsumen untuk membayar barang atau jasa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Soal nomor 15. Penawaran suatu barang akan dipengaruhi banyak faktor, di antaranya seperti berikut ini kecuali titik-titik. A. Selera calon konsumen. B. Harga barang lain. C. Biaya produksi. D. Harga bahan baku. E. Kebijakan pemerintah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Selera calon konsumen. Oke, demikianlah pembahasan seputar farmasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.